Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Selasa 6 Juni 2023. Hari biasa pekan ke-9. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai Aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersama-sama telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Bagaimana dalam Injil dikatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Dalam konteks perikop Injil Markus, kita dapat melihat bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bermaksud jahat, yaitu ingin menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Namun, maksud mereka itu diketahui oleh Yesus. Di sini kita dapat melihat bagaimana orang-orang Farisi berusaha untuk menjebak Yesus, karena mereka tahu akan klaim dari Yesus sebagai Mesias. Dan dalam pemikiran mereka, seorang Mesias adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi mereka berharap bahwa Yesus akan menjawab, tidak perlu membayar pajak kepada Kaisar. Sehingga mereka kemudian dapat menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada pemerintah Romawi. Namun, kita melihat bagaimana Yesus memberikan jawaban yang membuat mereka sangat terkejut, yaitu, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Maka dengan jawaban ini, mereka tidak mempunyai alasan untuk menangkap Yesus.
Di sisi lain, Yesus memberikan pengajaran yang begitu penting, yaitu bahwa kerajaan yang ingin dibangun dan ditawarkan kepada manusia bukanlah kerajaan di dunia ini, namun kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus ingin mengatakan bahwa kita wajib untuk memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, yang berarti seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak menentang hukum kodrat dan ilahi. Kemudian apa yang harus kita berikan kepada Allah? Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan kita, dan memberikan seluruh diri kita untuk menaati seluruh perintahnya. Dan pemberian kepada Allah adalah merupakan kewajiban dan hak. Dari sisi Allah, Dia mempunyai hak untuk dikasihi dan ditaati, karena Dia adalah Allah dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Di sisi manusia, maka mengasihi Tuhan dan menjalankan semua perintahnya adalah merupakan suatu kewajiban, lebih tepatnya suatu perintah. Namun kita harus melakukan perintah Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan dan bukan hanyalah kewajiban. Atau kalau ini adalah suatu perintah, maka kita harus melaksanakan perintah ini bukan karena paksaan, namun karena kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Bagaimana Yesus hari ini mengingatkan kita agar kita mampu bertindak bijaksana, bahkan mampu bertindak secara ilahi. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah, mari kita berikan. Demikian juga apa yang wajib kita berikan kepada kaisar, mari kita berikan. Dalam kata lain, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka, mari kita bersama-sama belajar untuk bertindak bijaksana. Semoga melalui sabda Tuhan dan renungan singkat ini, iman kita semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.